Sebagaimana ini anak kecil, dia berguru akhirnya kepada rahib. Anak kecil pintar ini. Bukan tujuannya buat main aja, ngeliat ada orang, dia lihat alim, soleh, ahli ibadah, hatinya terpanggil. Ya, satu sisi memang sudah dipilih sama Allah. Ini hadis ulama menjabarkan, mengatakan anak kecil ini wali. Itu yang muktamad. Tapi ada ungkapan seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak kecil ini nabi. Ya, anak kecil ini nabi. Salah satu nabi yang diutus oleh Allah kepada bangsa Habasyah, orang berkulit hitam. Dalam riwayat Ibn Mardawiyah, saya melihat, ya, diriwayatkan, saya melihat Sayyidina Ali, ya, Ibn Mardawiyah, an-fulan sampai seorang yang melihat Sayyidina Ali didatangin sama uskup. Uskup pernah cerita sama Imam Ali bin Abi Thalib tentang Ashabul Ukhdud. Ya, kata Sayyidina Ali habis ngedengerin cerita sepotong-sepotong, kata Sayyidina Ali, ana a'lamu bihim minka. Uskup, ilmu yang anak ketahui tentang Ashabul Ukhdud lebih banyak daripada ilmu ente. Tahu nggak ente siapa orang itu? Anak muda yang ada di dalam Ashabul Ukhdud. Nggak tahu. Nabiul bu'itha minal Habasyah. Seorang anak yang dijadikan nabi oleh Allah berasal dari Habasyah, dari Ethiopia sana, berkulit hitam. Ya. Tapi mu'tamadnya anak kecil yang belajar sama rahib sama dukun ini wali. Nah, dari sini juga nanti kita banyak mendapatkan pelajaran tentang keramat, ya, tentang al-sabat, tentang kesabaran, tentang berguru, tentang keyakinan, tentang tadarruk, banyak sekali. Makanya mudah-mudahan waktunya cukup. Lalu diajarkan ilmu sampai membuat dia takjub, sampai membuat ini anak semakin alim. Singkat aja, waktu nggak lama, tapi langsung nempel. Beda sama kita. Iya. Mungkin beda makanannya, ya. Beda, orang dulu makannya gandum, kita pagi ketoprak, pulang pengajian nyari nasi goreng, lagi tutup semua deh. Jadi anak kecil ini belajar singkat, pintar. Wa kana idza ata as-sahira marra birrahib. Begitulah, setiap dia mau pergi ke dukun, mau berguru sama syekh dukun ini, pasti dia mampir dulu ke tempatnya rahib, ke tempatnya pendeta. Ya, hatinya udah berkait, udah cinta sama itu rahib. Wa qa'ada ilaih, duduk sama itu rahib selalu. Fa idza ata sahira darabahu. Sampai membuat dia ini telat datang ke sahir, ke dukun, telat. Sehingga kalau nyampe ke dukun, bukan dia diajarin, malah digebukin, dipukulin. Dukun, ya, khabith, jahil, ya, nggak ada lutuf, nggak ada rahmat dalam hatinya, anak kecil gebukin ini. Ya, nggak mau tahu kenapa kamu telat, pokoknya dipukulin sama si dukun. Ya, fasyaka dzalika ila rahib. Akhirnya dia mengeluh kepada si rahib, wahai rahib, aneh digebukin, dipukulin sama si sahir itu. Jadi begitu tuh rutinitas. Dari rumah nggak langsung ke sahir, tapi ke rahib. Setiap keluar dari rumah nggak langsung ke dukun, tapi belajar dulu sama rahib, baru ke dukun. Selesai dari dukun nggak pulang langsung ke rumah, mampir lagi ke rahib. Begitu terus. Si dukun nggak tahu kalau gulam ini anak kecil belajar sama rahib, orang rumah juga nggak tahu. Dia berkeluh kesah kepada rahib gurunya, anak dipukulin sama sahir. Ya. Ini udah sama Allah emang udah di setting ya. Kalau Allah mau kasih hidayah siapapun, man yahdillahu fala mudhillalah. Kalau orang udah pengen dikasih hidayah sama Allah nggak bisa, ada yang nahan-nahan. Begitulah kesehariannya. Faqala idza khashita sahira, kata dukun, kata rahib, udah kalau kamu nanti khawatir dipukul sama dukun karena kamu telat setiap mau pergi ke sana belajar dulu sama saya, faqul, bilang aja, habasani ahli,
saya ditahan sama keluarga saya. Jadi ini nggak dipukul. Begitu juga sebaliknya, wa idza khasyita ahlaka, kalau nanti dia pulang ke rumah telat juga, faqul, bilang, habasani sahir. Saya tertahan, ditahan sama dukun. Bilang sama orang rumah, jadi nggak dipukulin. Sebab dua-duanya dipukulin nih, babak belur. Di rumah dipukulin, di sana dipukulin. Amannya sama rahib. Ya, begitu. Ya, wah, apakah boleh ini berdusta? Ada ta'adzur. Dalam hal ini diperbolehkan ta'adzur atau mencari celah agar selamat, itu boleh. Ya, mencari atau bohong supaya selamat itu nggak apa-apa. Kalau ente jujur bakal celaka, maka ya bohong demi keselamatan. Apalagi dalam hal ini anak bakal dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ada misi yang dia belum sadar. Tapi dia sudah masuk dalam produk skenario-nya Allah nih. Dia belum menyadari. Akhirnya dia bilang kepada dukun, kalau telat, maaf, saya tertahan di rumah. Begitu juga di rumah, nggak jadi dipukul karena alasannya dia tertahan sama dukun. Padahal waktunya lebih banyak habis sama rahib. Fabainama huwa ala dzalik, dan ketika mana waktu berjalan dalam kondisi seperti itu, idza ada ala dabatin azimatin, tiba-tiba muncul di tengah jalan seekor binatang yang sangat besar. Dalam hadis nggak disebut binatangnya apa. Cuman kalau di kutub tafsir disebut binatang besarnya, dan menakutkan disebut asad, singa. Ya, singa zaman dulu nih, bukan singa zaman sekarang yang di Taman Safari itu. Ya, singa zaman dulu nih, singa beneran. Ya, jadi suatu hari jalan di tengah jalan, orang nggak ada yang berani lewat. Kenapa? Di tengah jalan ada singa lagi nongkrong. Ya, mungkin apa itu? PP apa itu? PPKM ya? Iya, ada pembatasan. Dijaga sama singa. Nggak ada orang berani melintas, takut semua. Ya, mungkin itu tuh beredar tuh foto itu dari itu tuh, dari sini nih. Nggak ada orang berani melintas. Kenapa? Singa. Ya, kata ulama ahli tafsir sebut singa. Kalau hadis nggak sebut binatangnya, dabah azimah, binatang yang besar, menakutkan. Ya, dan habasatin nasa, yang nahan orang untuk lewat. Nggak ada orang berani melintas di jalan itu. Semua pada bingung, ketakutan. Nggak ada yang berani usir ini binatang. Saking menakutkannya. Ya. Kebetulan si anak ini melintas, lihat orang pada ketakutan, bingung ada apa ini? Itu ada binatang, kita nggak berani lewat. Faqala al-yawma a'lamu as-sahiru afdalu amir rahib afdal. Nah, disinilah saya ingin memastikan yang benar nih siapa sih? Karena dia punya dua guru. Ya, tanpa dia sadari yang satu gurunya prajuritnya setan, yang satu lagi gurunya wali. Ya, salah satu orang yang menyembah Allah Ta'ala. Dia bingung nih. Di sini dia mau memastikan. Dia mau memastikan yang benar ini yang mana? Rahib apa sahir? Dukun apa rahib? Ya, dua-duanya ngajarin ilmu. Walau memang dalam kitab-kitab tafsir dijelasin. Ini gulam ketika belajar dengan rahib itu, gulam ini tanya, wahai rahib, ente nyembah siapa? Menyembah Tuhan. Oh, berarti sama. Kita nyembah Tuhan. Maksudnya raja. Oh, enggak. Kata rahib, ana nyembah Tuhannya raja. Bukan nyembah Tuhan raja ana nih, bukan. Ana menyembah Tuhannya ente, nyembah Tuhannya raja. Ana nyembah